Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dikaruniai sehat dan panjang umur sehingga bisa terus mengambil hikmah dan nasihat untuk bekal di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madinah, bagi Anda yang senang mendengarkan syair-syair Islami, mari kita mengaji, merenungi dan mengambil hikmah dari salah satu syair gubahan guru mulia kita, Ki Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Sana manti nyata pung tenang, debuna pender tada campuranna. Sana manti nyata pung tenang, debuna pender tada campuranna. Kati mutiara dari lesanna, ro'om mengisi dari lesanna. Pertama, syair ini sangat ringkas dan padat, sangat mudah dicerna oleh akal sehat, mudah dihafal oleh berbagai kalangan yang senang pada senandung syair solawat. Namun tahukah Anda, tanpa disadari melalui gubahan syair tersebut kita sudah mendengarkan makna-makna yang diringkas dari beberapa ayat, hadis, dan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, media hikmah dan nasihat ini hanya menyajikan makna zahir kalimatnya saja, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Padahal dan tentunya syair ini jauh lebih luas dan tinggi maknanya, dan pasti terdapat rahasia dan tujuan besar di dalamnya yang tidak mungkin media ini bisa menjelaskannya. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madinah yang dimuliakan oleh Allah, melalui syair ini beliau mengajarkan kita tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya kesempurnaan dan keindahan sabda beliau. Imam Ad-Dibai menggambarkan sifat Rasulullah. Bila beliau berbicara, seakan mutiara berjatuhan dari ucapannya. Bila tengah berbincang, seolah minyak misik keluar dari lisannya. Allah menganugerahkannya jawami'ul kalim yang tidak seorang pun dapat mengunggulinya. Mengandung kesempurnaan di setiap kalimatnya, dan yang disabdakannya pasti benar semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad pasti terjadi secara akurat. Sabdanya terbukti nyata dan terlihat. Para ilmuwan masa kini pun kagum dengan sabda beliau yang dahsyat. Sabda yang terbukti menjadi sains dan berbagai jenis pengetahuan hebat. Sebagaimana penjelasan yang kami rangkum dan kami buat, baik yang terbukti di zaman modern ini ataupun di masa lalu yang telah lewat. Sayap lalat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkanlah. Kemudian angkatlah lalat itu dari minuman tersebut, karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kitab Asrarus Sunnah An-Nabawiyah dijelaskan kebenaran hadis ini dengan didukung oleh sejumlah penelitian, terutama peneliti dari Australia melakukan penelitian tentang lalat dan menemukan bahwa permukaan luar tubuh lalat mengandung antibiotik yang dapat mengobati banyak penyakit. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa obat pada sayap itulah yang membuat lalat tidak terkena penyakit yang dibawanya sendiri. Hasil penelitian ini cukup mengejutkan sekaligus memancing banyak ilmuwan lain untuk menjelaskan penelitian berikutnya. Hasil menunjukkan fakta lebih rinci bahwa cara terbaik mengeluarkan zat antibiotik pada lalat adalah dengan cara menyelupkannya ke dalam air. Sebab zat antibiotik tersebut terdapat pada permukaan luar tubuh dan sayapnya. Jadi pada sayap lalat terdapat obat untuk menetralisir penyakit yang terdapat pada sayapnya yang lain. Subhanallah, fakta tersebut dapat terungkap oleh manusia pada abad ke-20 yang didukung oleh adanya peralatan yang canggih untuk menelitinya.
Padahal jauh sebelum itu Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan secara akurat dan ilmiah tentang keberadaannya. Tidur berbaring pada sisi kanan badan. Hadis dari Al-Barra bin Azib, Nabi SAW bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wuduklah seperti wuduk untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut penelitian medis, posisi tidur berbaring pada posisi kanan badan adalah posisi paling benar, karena paru-paru sebelah kiri lebih kecil daripada yang kanan, sehingga beban jantung lebih ringan, sedangkan lambung tetap stabil di posisinya, sehingga menghindarkan pelakunya dari ancaman berbagai penyakit, mengurangi beban jantung, lambung bisa beristirahat, meningkatkan penyerapan gizi, merangsang buang air besar sehingga tidak sembelit, menjaga kesehatan paru-paru, dan menjaga saluran pernafasan. Subhanallah, padahal saat Rasulullah SAW bersabda tidak didukung oleh adanya peralatan yang canggih untuk menelitinya tentang hal ini. Larangan meniup makanan dan minuman serta bernafas dalam gelas. Rasulullah bersabda dari Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melarang meniup minuman. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, Nabi SAW melarang bernafas di dalam gelas atau meniup gelas. Hadis riwayat Ahmad. Dengan semakin berkembangnya sains, kemudian diketahui bahwa ketika manusia bernafas, ia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Artinya, ketika seseorang meniup sesuatu, sebenarnya ia mengeluarkan CO2. Sementara itu, makanan atau minuman yang panas mengeluarkan uap air H2O. Apa yang terjadi jika minuman panas ditiup? Bertemulah H2O dengan CO2. Jadilah senyawa asam karbonat yang berfungsi untuk mengatur tingkat keasaman di dalam darah. Mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung asam karbonat tersebut membuat keasaman dalam darah meningkat. Jika terus-terusan mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung seperti itu, maka kinerja ginjal pun jadi menurun atau bahkan tidak berfungsi normal akibat asidosis berat. Karena itulah para dokter dan ahli kesehatan di abad modern merekomendasikan menunggu minuman atau makanan panas tanpa meniupnya. Takluknya Konstantinopel. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Akhirnya menjelang waktu asar pada 29 Mei 1453 atau 7 abad kemudian, sabda Nabi Muhammad SAW ini terbukti. Dengan kekuatan tak kurang 100.000 pasukan kekhalifahan Utsmani di bawah komando Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan jantung peradaban Kristen terbesar itu. Subhanallah. Doa untuk Abu Qatadah. Diriwayatkan suatu hari Rasulullah SAW mendoakan Sayyidina Abu Qatadah. Beliau berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau memberkahi untuknya pada rambut dan kulitnya." Dan doa Nabi itu pun terbukti. Sayyidina Abu Qatadah wafat dalam usia 70 tahun, tapi raut muka, rambut dan tubuhnya masih seperti anak muda berumur 15 tahun. Doa Nabi SAW untuk Sayyidina Anas bin Malik. Diriwayatkan bahwa ibu Sayyidina Anas bin Malik pernah meminta kepada Nabi SAW supaya beliau mendoakan Sayyidina Anas. "Ya Rasulullah, pelayan engkau yakni Anas, semoga engkau mendoakan kepada Allah untuknya." Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah, semoga engkau membanyakkan harta dan anak cucunya, serta berilah keberkahan untuknya di dalam apa yang telah engkau berikan padanya." Tidak lama kemudian, doa ini pun terbukti. Sayyidina Anas bin Malik mempunyai banyak harta dan anak cucu, sehingga ia pernah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya hartaku sudah banyak, dan anak cucuku sampai hari ini kurang lebih 100 orang.
Sabda Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah, tatkala sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terasa semakin berat, Sayyidatuna Fatimah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Selamat datang putriku." Ia didudukkan di sampingnya, lalu beliau membisikkan sesuatu kepada Sayyidatuna Fatimah. Bisikan pertama membuat Sayyidatuna Fatimah menangis. Kemudian bisikan yang kedua membuat Sayyidatuna Fatimah tertawa. Bila hal itu ditanyakan kepada Sayyidatuna Fatimah, ia menjawab, "Sebenarnya saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah SAW." Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, ia mengatakan, bisikan pertama Rasulullah SAW memberitahukan bahwa ia akan meninggal, sehingga membuat menangis. Kemudian bisikan kedua, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Sayyidatuna Fatimah adalah orang yang pertama kali dari keluarga Rasulullah yang akan menyusul beliau Rasulullah SAW, sehingga ia sangat senang karena akan menyusul ayahandanya. Apa yang dibisikkan Rasulullah SAW itu pun terjadi 6 bulan setelahnya. Sayyidatuna Fatimah pun meninggal dunia dan menyusul ayahandanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kenyataan. Sebagian kecil yang dapat kami sampaikan, dan pastinya sangat banyak bukti dari sabda beliau yang tidak bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran, dan semoga kelak kita dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga yang penuh keindahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Sana manti nyata buktena demuna bender tada